Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah menikah, untuk memasuki dan membangun kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengancam orang-orang yang tidak mau menikah dengan tidak mengakui sebagai umatnya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni." Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan dari golonganku. Karena itu, setiap pemuda yang telah memiliki kesanggupan untuk menikah sangat dianjurkan untuk segera menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghadu lil basari wa ahsanu lil fajri, wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa di antaramu telah memiliki kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah. Maka sesungguhnya nikah itu dapat menjaga pandangan dan memelihara farji atau kemaluanmu. Dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu menjadi perisai bagimu. Riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, keberhasilan seseorang dalam memasuki sebuah kehidupan berumah tangga, keberhasilan seseorang dalam memasuki sebuah pernikahan sangat banyak ditentukan oleh sebuah perencanaan. Dan perencanaan itu diawali dengan bagaimana ia mencari seorang calon pasangan hidup yang akan dinikahinya. Banyak pemuda yang memilih kriteria tersendiri dalam mencari pasangan hidupnya. Dan ketika kriteria itu dilandasi oleh nafsu dunia, maka akan berakhir dengan kekecewaan. Ada seorang pemuda yang mencari calon pendamping hidup karena melihat kecantikannya. Namun setelah mendapatkannya, ternyata kecantikan seseorang telah menipu dirinya. Betapa banyak wanita yang cantik ternyata hanya sebuah fata morgana, karena kecantikannya tidak selaras dengan sikap dan perilakunya. Ada seorang pemuda yang mencari calon pendamping hidup karena melihat kekayaannya. Namun setelah mendapatkannya, ternyata kekayaan hanya memperbudak dirinya. Ia pun terhinakan dalam hidupnya. Dan ada seorang pemuda yang mencari pendamping hidup karena memandang kebangsawanannya. Dari keturunan orang yang terhormat lagi mulia. Namun setelah mendapatkannya, betapa kecewanya dia karena hidupnya berada di bawah kendali istrinya. Dari pengalaman tersebut nyata dan jelas, jika seorang pemuda mencari pasangan hidupnya dilandasi karena nafsu duniawi, karena pandangan mata lahiriah, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Lalu bagaimana konsep Islam dalam hal memilih calon pasangan hidup?
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada umatnya bagaimana seharusnya menentukan kriteria pasangan hidupnya yang akan dinikahinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha walihasabiha wa jamaliha walidiniha fasfar bijatid din taribat yadaka. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada salahnya seorang laki-laki mencari calon pendamping hidupnya seorang wanita yang kaya. Karena dengan kekayaannya, semua kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Namun kekayaan bukan segalanya. Walau kebahagiaan hidup juga dapat diperoleh dengan kekayaan. Tidak ada salahnya seorang laki-laki mencari calon pendamping hidupnya seorang wanita dengan melihat faktor keturunannya. Karena keturunan yang baik dan memilih wanita yang subur akan memberikan peluang mendapatkan keturunan dan kebahagiaan. Dan tidak ada salahnya seorang laki-laki mencari calon pendamping hidupnya seorang wanita yang cantik parasnya. Sebab dengan kecantikannya itu akan memberikan ketenangan dan kesenangan dalam memandangnya. Namun jika ketiga hal tersebut tidak didapatkan, dia bukan orang kaya, dia bukan berasal dari keturunan yang baik, dan dia bukan pula wanita yang berparas cantik, tapi paling tidak ia baik dari segi agamanya. Sebab dengan agamanya bisa menjadikan pegangan yang kokoh untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia, bahkan di akhirat kelak. Ingatlah wahai pemuda, jika kau mengerti betapa agungnya pernikahan, pastilah tidak akan terjerumus dalam dosa zina yang dilarang. Dalam sebuah pernikahan, persentuhannya antara suami dan istri saja adalah dijadikan pahala. Sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu menjadi sedekah, dan kebahagiaan yang kau dapat bersamanya terasa menikmati indahnya surga. Jangan kau nikahi wanita hanya karena cinta. Jangan kau nikahi wanita hanya karena harta. Dan jangan kau nikahi wanita hanya karena iba. Tapi nikahilah wanita karena kau yakin dari pernikahan itu mempermudah jalan menuju surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.